Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sukses semuanya. Kenalin, nama aku Hairani dengan NIM 2416 050029. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait kebutuhan manusia terhadap agama. Tugas ini diajukan guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam dengan diampu oleh dosen Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita memasuki apa sih itu kebutuhan manusia agama, apa itu pengertian agama, apa saja jenis-jenis agama, dan apa sih latar belakang mengapa perlunya manusia terhadap agama. Latar belakang masalah yang memunculkan materi tentang kebutuhan agama terhadap manusia itu dikarenakan manusia itu membutuhkan agama karena mereka lemah dan memiliki banyak keterbatasan. Manusia memerlukan sosok yang kuat di atas segalanya sebagai tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keterbatasan manusia itu mencakup semua aspek, terutama yang berkaitan dengan spiritual dan metafisik. Ada beberapa alasan mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama itu, agama merupakan sumber moral. Yang kedua, agama sebagai petunjuk kebenaran. Yang ketiga, agama itu sumber informasi metafisika. Dan yang keempat, agama itu sebagai pembimbing rohani manusia. Namun demikian, dari sekian banyak fungsi agama, ada yang lebih penting untuk dikaji, yaitu peran agama di dalam kehidupan manusia. Untuk memahami tingkah agensi agama bagi manusia, kiranya perlu diketahui lebih dulu eksistensi manusia dan kebutuhan-kebutuhannya di satu pihak. Kemudian dikaitkan dengan peran yang bisa difungsikan oleh agama terhadap pemenuhan kebutuhan itu pada pihak lain. Nah, materi pertama yang akan aku sampaikan itu mengenai tentang pengertian agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta dalam kutip A yang berarti tidak dan dalam kutip gam yang berarti kacau, bila mana digabungkan menjadi kalimat tidak kacau. Agama merupakan seperangkat pedoman bagi setiap penganutnya. Muhammad Abdullah Darras mendefinisikan agama itu sebagai keyakinan terhadap eksistensi suatu zat atau beberapa zat maha tinggi. Ia memiliki wewenang untuk mengurus urusan yang berkenaan dengan nasib manusia. Adapun pengertian agama menurut KBBI yaitu agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Dan para ahli mendefinisikan agama sebagai suatu upaya manusia untuk memahami, menghubungkan, dan merespon kekuatan supernatural dan eksistensi ilahi, serta sebagai unsur penting dalam budaya yang memengaruhi moralitas dan tata sosial. Setelah kita mengetahui secara singkat pengertian agama, tentu kita juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis agama. Jenis-jenis agama yang dibagi oleh para ahli teologi Islam ada dua, yaitu agama langit atau samawi dan agama bumi atau ardi. Secara garis besar, agama langit itu agama yang turun dari hadirat yang maha tinggi, yaitu agama yang berasal dari wahyu Tuhan yang diwahyukan ke Rasul untuk disampaikan kepada manusia. Sedangkan agama ardi, agama yang timbul dari angan-angan manusia belaka, karena manusia yang ingin beragama ingin mengabdi dan memuja kepada sesuatu yang dianggapnya maha kuasa. Dalam sebuah kepercayaan atau agama itu memiliki klasifikasi agama. Klasifikasi agama itu sendiri merupakan suatu kepercayaan yang dapat dikatakan sebagai agama apabila memiliki tiga unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan. Ditinjau dari sumber klasifikasi agama itu ada dua, yaitu agama wahyu dan bukan wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah Sang Pencipta melalui malaikat Jibril dan disebarkan oleh Rasulnya kepada umat manusia. Sedangkan agama bukan wahyu itu mereka bersandar semata-mata tentang ajaran seorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan secara mendalam. Contohnya seperti agama Buddha yang berpangkal pada Siddhartha Gautama dan Konfusianisme yang berpangkal pada ajaran Konghucu.
Materi terakhir yaitu tentang latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Ada 3 faktor yang melatar belakangi manusia itu perlu terhadap agama. Yang pertama, adanya fitrah manusia. Dalam konteks di antara ayat Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Manusia itu secara insan kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya, yang sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran serta kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Informasi mengenai potensi beragama yang dimiliki oleh manusia itu dapat dijumpai dalam ayat 172 surat Al-A'raf bahwa manusia secara fitri merupakan makhluk yang memiliki kemampuan untuk beragama. Hal demikian sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki fitrah atau potensi beragama. Faktor yang kedua yaitu kelemahan dan kekurangan terhadap manusia. Menurut Quraisy Shihab bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs itu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dalam literatur teologi Islam, kita jumpai pandangan kaum Mu'tazilah yang rasionalis, karena banyak mendahulukan akal dalam memperkuat argumentasinya daripada wahyu. Namun demikian, mereka itu sepakat bahwa manusia dengan akalnya memiliki kelemahan. Dalam hubungan ini, kaum Mu'tazilah mewajibkan kepada Tuhan agar menurunkan wahyu dengan tujuan agar kekurangan akal dapat dilengkapi oleh wahyu dalam hal agama. Dengan demikian, secara tidak langsung kaum Mu'tazilah memandang bahwa manusia itu memerlukan wahyu atau agama. Faktor terakhir itu tentang tantangan yang ada terhadap manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama karena dalam hidupnya menghadapi berbagai tantangan baik yang datang dari luar maupun dalam. Pada zaman yang semakin sekuler ini, agama memainkan peranan yang sangat penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Untuk itu, upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajarkan mereka agar taat menjalankan agama. Godaan dan tantangan hidup yang demikian itu sangat meningkat sehingga upaya mengaggamakan masyarakat itu menjadi sangat penting. Nah, untuk teman-teman semuanya, itulah dia beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi kebutuhan manusia terhadap agama. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata atau hal yang aku sebutkan selama menjelaskan materi terkait tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Aku tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di diskusi selanjutnya.